apa si batu karang si kede jari siratangi ka untong koki punanian joko diku kabarang jari saban dia apa sisa lagi pilih mana kita nungani si bokoi maki aneh Rebecca carepe pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP wes apo? Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sapo. Ya komo ke pale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto par berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, sahabat budaya dimanapun berada. Richard Ferdinand kembali hadir di ruang dengar dan melanjutkan kebersamaan kita di Halo Jumat tanggal 18 Juli 2025 di Depar 2 jam 10 siang ini hingga di jam 6 sore nanti. Semoga kabar-kabar tak semua baik-baik. Dan hari ini dalam obrolan seni budaya mengangkat tema khusus Astacita pelestarian budaya. Kita akan membahas mengenai jejak budaya dalam kerajinan kontemporer. Saat ini sudah hadir di studio kami ada Ibu Nur Syamsina Saleh selaku owner IDE Nart. IDE Nart. IDE Nart. Iya. Oke. Ibu Tabe bisa kasih angkat sedikit. Nah, itu. Oke. Ya. Nah, sahabat budaya, bahwa budaya kita kaya dan menjadi salah satu cara melestarikannya adalah melalui kerajinan, ya. Iya. Nah, tentunya kita akan membahas bagaimana kerajinan kontemporer ini bisa menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, sekaligus peluang usaha. Ibu Ina Tabe, apa yang pertama kali menginspirasi untuk mengangkat tema seni budaya tradisional Sulawesi Selatan dalam karya crafting? Adakah motif atau cerita khusus yang menjadi pemicunya, Tabe? Ya, awalnya itu saya kan cerita sedikit ya. Boleh. Saya bermula usaha ini mulai dari istilahnya hobi aja ya.
hobi, terus dari 2013 itu saya lakukan hobi, terus di tahun 2007 kalau nggak salah ya, itu pertama kali ada lomba, bukan lomba, jadi kayak festival payung yang diadakan di Kota Solo. Nah, tahun 2007. Nah, 2007 itu kebetulan saya ada di komunitas Merajut Makassar. Waktu itu diminta mau nggak gabung gitu. Ya udah, kita coba aja ya. Kita coba. Mereka kan menentukan tema. Temanya itu budaya. Memang mengangkat budaya dari daerah kita seperti itu. Ya, tapi dalam bentuk rajutan payung. Akhirnya dari situ saya sendiri mendaftar. Ini kita mendaftar perorangan ya. Saya daftar, sempat ragu untuk ikut, soalnya kan budaya bukan sesuatu yang kita anggap bukan untuk main-main gitu. Karena budaya adalah sesuatu yang sakral, yang maksudnya untuk orang-orang yang terdahulu itu begitu sangat dihargai. Dari situ saya mulai mengkaji apa yang bisa mengangkat tema untuk Makassar sendiri khususnya. Karena saya kebetulan orang Makassar, jadi saya berpikir apa? Kalau misalnya saya angkat Toraja, saya belum terlalu paham soal Toraja. Saya mengangkat Bugis, saya juga bukan Bugis asli. Itu bukan sesuatu yang familiar juga. Akhirnya saya kaji dan kebetulan waktu itu ada pesta pernikahan di tetangga dan mengangkat menggunakan budaya Makassar. Dari situ saya ada payung gitu. Payung, akhirnya terinspirasi dari situ saya ambil tema pertama saya itu payung Tadung Bonting. Saya beri judul Tadung Bonting, artinya payung pengantin. Ya, tema warnanya cuma 2 karena kalau warna yang saya lihat dari gambar-gambar di kerajaan Goa, mereka itu menggunakan warna merah dengan rumbai-rumbai yang berwarna emas. Dari situ saya mengkombinasi ambil 2 warna saja, kuning dengan merah, dengan rumbai yang emas, seperti itu. Ya, alhamdulillah pas diikutkan menjadi salah satu favorit dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Luar biasa. Nah, kemudian Sulawesi Selatan ini kan kita punya banyak sekali motif tradisional ya, yang sangat khas seperti Padauleng, kemudian Pak Rasang, benar ya pengucapan? Pak Rasang, ya. Pak Rasang. Soalnya bukan orang Sulawesi Selatan, atau motif Toraja. Nah, bagaimana? Aku panggil kakak boleh ya? Boleh. Kakak Richard sama kakak Ina. Iya, boleh. Nah, kakak Ina, ketika itu pada saat itu ya, memilih dan menginterpretasikan motif-motif tersebut, ini tetap dikenali sebagai bagian dari budaya kita, tapi dia tetap menarik untuk mata modern. Waktu itu kita jujur ya, waktu awal 2010-an lah, Sulawesi itu belum terlalu dikenal sama orang di luar kan, ya. Pas ini 2017 itu akhirnya kenapa saya istilahnya ya udahlah nekat aja gitu kan ikut yang seperti itu, karena memang saya ingin kita dilihat juga gitu, bukan hanya bahwa Jawa aja yang punya budaya, bahwa kita juga punya budaya yang lebih menarik, yang lebih istilahnya kurang lebih hampir berbarengan lah dengan budaya-budaya yang lain seperti itu. Makanya saya mengangkat tema Tadung Bonting itu yang pertama kali itu 2017. Pada awalnya pada nggak ngerti ya orang-orang sana. Akhirnya saya kita harus menjelaskan ya ada tema, kenapa kita angkat tema itu seperti itu. Di tahun 2018 saya kembali ikut. Saya mengangkat Lontara. Tulisan Lontara, karena
memang masih mengangkat budaya temanya waktu itu, dan memang saya pikir yang selama ini kita tahunya kan di pelajaran-pelajaran itu kan cuma Sanskerta, dari budaya yang intinya Jawa itu lebih dikenal lah bawahnya seperti itu. Nah di sini saya mengambil temanya Lontara supaya orang-orang pada tahu juga bahwa kita juga punya tulisan, bahkan itu menjadi salah satu ada juga buku ya, kalau nggak salah ada buku yang mengangkat soal Lontara ini. Saya nggak hafal apa namanya, tapi saya pernah baca seperti itu. Nah, kemudian Kakak Ina, apakah ada tantangan khusus saat Kakak mencoba mengadaptasi motif atau bentuk ya tradisional ke dalam produk kerajinan yang lebih kontemporer atau fungsional? Bagaimana Kakak bisa menjaga rohnya ya, roh aslinya maksudnya? Oke. Itu merupakan tantangan yang sangat, sangat istilahnya sangat menantang gitu. Soalnya saya sendiri kuliah bukan dari budaya, saya jauh dari budaya, tapi malah berani mengangkat budaya saya sendiri gitu. Awalnya itu memang agak ragu gimana caranya supaya orang tahu ini khas Makassar tanpa harus mengatakan bahwa ini, tapi bisa menuangkan di sesuatu yang bisa mereka mereka akan berkata wow ini bagus gitu. Seperti itu. Akhirnya saya ya adalah penelitian kecil untuk tetap menjaga rohnya itu supaya masuk di dalam karya saya seperti itu. Oke. Nah, kemudian Kakak, seberapa pentingkah bagi Kakak ya untuk menyertakan nilai sejarah atau filosofi di balik setiap motif yang ada, maksudnya di motif dalam produk kerajinan itu sendiri? Bagaimana cara Kakak mengkomunikasikan itu kepada para pembeli? Iya. Istilahnya gimana ya? Saya juga belum saya bagaimana ya mengucapkannya. Ini kan memang agak sedikit sulit ya untuk mengkomunikasikannya dalam bentuk yang seperti itu. Bahkan ada kejadian lucu waktu 2018 itu, waktu saya membuat payung Lontara, itu malah dibalik gitu. Dibalik, jadi kebetulan saya ke lokasi tempatnya waktu itu di Jogja. Saya ke sana, saya minta sama panitia, mohon maaf ya, ini kayaknya payung saya kebalik gitu. Karena saya ngangkat Lontara dengan tulisan Makassar. Di situ baru mereka paham bahwa oh ini tulisan gitu. Akhirnya saya diminta untuk menjelaskan ke panitia dan beberapa pengunjung yang datang. Seperti itu aja sih. Kakak, kita jeda dulu ya. Okay. Kita dengar lagu dulu. Yeah. Setelah itu Kakak Richard akan kembali bersama Kakak Ina. Kita masih bersama dalam Jejak Budaya dalam Kerajinan Kontemporer ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Mangku mamo mabila Nia matri seteang bori Ansom balangi sare kamaseku pasari batara Mana menjonakan pangutranginku rikau tonji kabutala piri pasolongan cerata ribawa karai
Sedre di kupala di julu borita sirika jitoje solananania aring mabajita ribori marae Naki maminasa tekneki masunggu nana cini todo bori maraengan sarwa mangakali rika majuan ta Pangutranginku rikau tonji kabutala piri pasolongan cerata ribawa karai sedre di kupala sirika jitoje solananania aring mabajita ribori marae naki maminasa tekneki masunggu nana cini todo bori maraengan sarwa mangakali rika majuan ta 'Emas kuning' menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik, dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga, seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar. 92,5 FM
Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi, Kakak Ina. Nah, menurut pengalamannya Kakak, bagaimana peluang usaha crafting yang berlandaskan pelestarian budaya lokal saat ini? Kemudian, apakah pasar semakin terbuka untuk produk-produk seperti ini? Kalau menurut saya Iya. sangat berkembang ya, karena dengan melalui budaya kita bisa belajar bagaimana masa lalu suatu daerah. Dengan adanya ya seperti karya seni, kita mengangkat budaya itu, kita bisa seperti kembali ke masa lalu, apa yang kita bisa belajar, apa yang terjadi di masa lalu melalui seni-seni itu. Selain sekedar mengadaptasi motif, ya, inovasi-inovasi apa saja yang bisa dilakukan dalam kerajinan budaya supaya dia kelihatannya tuh lebih menarik untuk pasar, ya, supaya kesannya lebih luas gitu, Yeah. Kak. Contoh misalnya mungkin bisa dari bahannya atau fungsinya atau kombinasi dengan teknologi mungkin. Untuk saat ini saya lebih ke bahan ya. Bahan itu saya mengambil beberapa bahan yang mungkin dari mungkin istilahnya kayak bagi masyarakat itu sampah ya. Tapi itu kita bisa ambil sebagai untuk dibuat sesuatu yang berdasarkan seperti menjadi sebuah karya seni, dan tapi itu mengambil tema yang tempo dulu. Misalnya mungkin sampah-sampah dari kertas ya, kertas daur ulang. Kita daur ulang, terus kita buat sesuatu tempat untuk kayak tempat perhiasan dalam bentuk, kalau orang dulu apa ya ngomongnya, kalau di kampung saya tuh bilangnya baku. Jadi kayak ada bakul, ada penutupnya. Itu bisa dibuatkan dari kertas. Seperti itu. Jadi ada unsur budayanya itu, orang-orang dulu menyimpan uang, menyimpan benang, menyimpan barang-barang mereka di tempatnya seperti itu. Di situ yang diangkat bukan mungkin terlihat mungkin orang yang belum memahami bahwa ini apa hanya sebuah kotak, tapi di situ kita bercerita bahwa orang-orang tempo dulu itu mereka menyimpan sesuatu harta benda mereka, tempat-tempat harta benda mereka lah di tempat yang seperti itu. Oke. Yang terbuat dari ini ya, di anyam-anyam. Anyam gitu ya, anyam. Iya. Iya, Iya, gitu. masih ingat dulu waktu masih kecil. Mungkin di daerahnya juga ada kan yang seperti itu. Betul. Jadi kan dia macam-macam ini ya, macam-macam ukurannya ya. Iya, macam-macam yang ada ukuran besar. kalau yang kecil-kecil itu biasa mungkin untuk Tempat perhiasan. ya. Nah, terus ada juga untuk misalnya benang. Iya, benang. Ya kan? Kalau mungkin yang agak besar, terus bahannya dari kayak bahan dari daun, bukan daun sih, iya daun talas kayaknya. Talas, Iya, itu mungkin biasa kalau di daerah Takalar kalau nggak salah ya, mereka itu gunakan untuk kalau misalnya acara Isra Mi'raj atau Maulid, mereka kan gunakan untuk tempat songkolo. Nah, itu salah satu budaya dan karya seni juga. Seperti itu. Dia sederhana tapi sebenarnya secara tidak langsung kita masih tetap menjaganya. Iya. Oke, melihatnya bahwa ini loh dari masa lampau. Masa lampau. Dia masih tetap masih bisa dibutuhkan sampai Iya. dengan sekarang ini. Bahkan saya juga masih kadang juga masih pakai yang seperti itu untuk menyimpan benda-benda kayak jarum, benang yang seperti itu. Oke.
Nah kakak, di era digital seperti ini, bagaimana manfaat media sosial atau platform online untuk memasarkan kerajinan kakak yang bertema budaya ini? Apakah strategi ini efektif untuk menjangkau audiens di berbagai usia dan juga kalangan? Sangat efektif ya bagi saya. Saya juga pengguna media sosial, ya. Ya sebagian besar lah usaha saya juga berkembang dari media sosial, ditahu oleh orang-orang dari luar Makassar sendiri juga dari media sosial. Jadi sangat membantu, terutama awalnya saya cuma jualan lewat face to face sama teman-teman, akhirnya mulai mengembangkan lewat WhatsApp seperti itu dengan teman-teman yang mungkin teman di luar daerah seperti itu. Akhirnya sampai ke Instagram. Tapi sampai saat ini saya juga masih menggunakan Instagram, belum sampai ke kayak TikTok, belum. Untuk saat ini belum. Kakak sendiri yang mainnya? Ya, untuk saat ini saya sendiri. Hanya karena saya ini adalah kerjaan, bukan kerjaan utama saya. Jadi hobi yang menghasilkan ceritanya. Jadi di waktu luang saya tidak ada kerjaan yang utama, saya mengaplikasikan waktu saya ke usaha ini. Oh, oke. Memang sekarang orang kreatif ya. Iya. Apapun dilakukan supaya maksudnya kalau dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa ya. Iya. Sekarang kan mungkin dari segi kualitas hidup juga mungkin kali Ya, Kakak mungkin, ya. ya. Dimana kan kebutuhan hidup juga sudah semakin Banyak, luar biasa. iya. Kemudian kita juga dituntut untuk maksudnya untuk kreatif ya. Dan berusaha bagaimana supaya istilahnya maksudnya istilah bahasa ininya dapur tuh tetap ngebul gitu. Iya. betul sekali. Oke, kakak. Bagaimana caranya agar kerajinan tradisional ini bisa menarik ya minat generasi muda, Iya, generasi iya, muda untuk membeli, bahkan mungkin tertarik untuk menjadi pengrajin juga, karena generasi muda ini kan mereka sesuatu yang saat ini ya mereka itu unik. Iya. Atau itu sesuatu yang tidak biasa. Atau jadi kalau misalnya ketika mereka makan atau lihat makanan yang baru apa segala macam, kan mereka milenial kan pasti suka ya, Iya, ini iya. yang serba Something yang mungkin yang lain daripada yang lain seperti itu. Tabe, silakan. Iya. Jadi mungkin yang kita harus memahami juga pemikiran milenial sekarang kan beda dengan pemikiran kita yang dulu yang sederhana aja, kita main kelereng juga. Ya udah kita tahu itu kelereng mainan. Kalau sekarang kan apa-apa handphone bangun tidur juga handphone kan. Jadi dari situ kita juga tahu oh gimana misalnya handphone mereka itu setiap hari mungkin ya hampir kita saja yang ini hampir setiap hari handphone gitu kan. Dari situ mungkin kita bisa ngambil kita bisa buatkan misalnya saya buatkan sesuatu tempat handphone itu sendiri tapi bertemakan budaya, entah itu mengangkat itu yang salah satunya lontara saya angkat dibuatkan, pasti mereka juga karena sekarang yang kebetulan saya juga mengajar. Sekarang kita beda sama yang dulu, mereka enggak diajarkan bahasa daerah ya sekarang. Kalau saya kalau negeri nggak tahu ya. Tapi setahu saya banyak yang udah sekolah juga enggak mengadakan yang namanya bahasa daerah. Jadi dari situ saya belajar mereka pasti itu mungkin kurang ya untuk budayanya sendiri. Jadi dari situ saya angkat membuat sesuatu yang lontara itu bagi mereka mungkin unik seperti itu. Karena misalnya alfabet itu kan cuma A, B, C. Ya. Kalau lontara dia ada unsur alfabet juga, tapi ada unsur juga yang menuju kayak ke bahasa Arab. Seperti itu, ada sadurannya seperti itu. Jadi dari situ saya mengangkatnya untuk mereka, istilahnya kita mengangkat rasa penasaran mereka aja. Apa ini gitu. Karena milenial sekarang ya rasa penasarannya itu tinggi. Seperti itu. Kalau kita bisa mencuri hati mereka, menarik hati mereka, asik. Kakak kita jeda lagi ya. Iya, boleh. Nanti setelah itu kita balik lagi. Sahabat budaya, Richard jeda dulu ya. Nanti jangan kemana-mana.
Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas. Rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumeneb yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari. Nusantara Siang masih bersama Anda. Sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Ya, Kakak Ina, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi sebagai pelaku usaha crafting yang fokus pada pelestari budaya? Nah, misalnya tadi dari bahan baku kah, atau dari SDM kah, atau persaingan, atau mungkin dari pendanaan. Tapi tantangan terberat itu sebenarnya dari diri sendiri sih sebenarnya. Iya, kalau bahan alhamdulillah masih bisalah saya menghandle. SDM karena saya belum istilahnya belum suatu yang besar ya. Jadi masih bisalah saya ini. Tantangan terbesar ya dari diri sendiri bagaimana untuk mengembangkan usaha ini dengan mengambil tema budaya dan
menarik bagi semua orang, semua umur, semua usia, ya gitu. Bagaimana masyarakat umum, termasuk pendengar kita ya, Iya. mereka dapat berperan aktif dalam mendukung pelestari budaya lokal dalam hal ini melalui pembelian atau apresiasi kerajinan tangan Kakak Ika dan teman-teman ini. Mereka cukup mendukung, teman-teman dari teman keluarga juga cukup mendukung untuk yang seperti itu. Jadi untuk misalnya saya ingin membuat sesuatu produk baru dan mengangkat tema budaya itu sendiri, memang saya harus banyak belajar untuk budaya dari entah itu budaya dari Makassar ataupun budaya dari lain seperti itu. Jadi biasanya saya mengkaji dan banyak teman-teman juga banyak membantu kalau misalnya saya ingin mengangkat sesuatu, terus saya butuh kayak informasi kecil tentang budaya itu yang saya mau angkat itu, ya saya dapatnya dari masyarakat, dari teman-teman, dan mereka juga apresiasinya bagus untuk saya mengangkat budaya itu melalui hasil karya saya. Harapan Kakak Ina untuk industri kerajinan di Sulawesi Selatan ke depannya seperti apa? Terutama yang mengangkat kekayaan budaya lokal. Saya berharap semakin bagus ya. Sekarang udah banyak yang saya lihat teman-teman dari crafting juga sudah banyak yang mulai mengangkat tema-tema dari budaya kita sendiri khususnya untuk dan harapan terbesar mungkin dari lebih keterlibatan pemerintah kita untuk membantu kita pelaku usaha UKM-KM ini terutama untuk lebih mengembangkan tema-tema budaya. Jadi tidak hanya sekedar membuat, tapi memang dari suatu yang kita buat itu memang kita menceritakan tentang budaya kita. Karena saya yakin budaya kita itu sungguh-sungguh sangat banyak, sungguh sangat besar. Apalagi mengangkat tema budaya yang umumnya tidak hanya diketahui dari masyarakat kita sendiri, tapi bagaimanalah pemerintah juga membantu kita untuk lebih meluaskan bahwa budaya di Sulawesi Selatan itu sendiri sangatlah besar dan banyak. Setuju, Yeah. Setuju sekali. Nah, Kakak sebagai penutup, adakah pesan untuk pendengar yang mungkin mereka tertarik ya untuk memulai usaha crafting dengan tema budaya, atau mungkin mereka sekedar ingin berkontribusi dalam pelestarian warisan budaya kita? Kalau saya, kalau misalnya ingin memulai sesuatu, yakin dulu seperti itu, yakin pada diri sendiri bahwa itu bisa. Ya kalau misalnya ada yang mau sedikit promosi boleh ya. Kalau ada yang mau belajar untuk mungkin belajar untuk tentang crafting, boleh lewat saya, karena kebetulan juga saya memang membuka kelas untuk crafting sendiri. Yes, Kakak Ina ya, terima kasih sekali. Jadi sahabat budaya, ini kita live ya, live di YouTube dan juga di Facebook Perompak dari Makassar. Kalau misalnya mau dengan Kakak Ina boleh silakan. Ya, bisa disebutkan ininya? Instagram. Okay. Boleh lewat Instagram IDEINAR, IDEINR. Okay. Mari kita lihat dulu sahabat budaya. IDEINAR. Supaya kita bisa langsung berteman sama IDE.INART. Ide, oke. Ide aja. Oh, ide, oke. Ide ya. Ide. Titik. INART. Alpha. Oh, oke. Art. Ya. Idein art. Yes. Oke, kita sudah berteman dengan Kakak Ina. Idein art, ya. Nah, seperti ini sahabat budaya ya. Oh, sorry, bukan itu. Oh, bukan ya? Iya. Oke. Coba. Mari. Yang mana itu? Ide titik. Oh, yang ada putih ya? Iya, putih. Yang putih ya? Iya, putih. Yang putih. Iya. Yang ini?
Iya betul. Oke, jadi sahabat budaya kalau misalnya mau mengetahui lebih jauh ya Ya. tentang crafting, segala sesuatu yang ada di dalamnya, sekarang Boleh. follow ya Ide Inart seperti ini ya sahabat budaya. Kakak Ina juga boleh kasih lihat ya. Oh ya, Kita punya kamera. Nah itu kita udah berteman sama Kakak Ina. Ya kayaknya Kakak Richard juga tertarik ini ya untuk Boleh. bisa belajar lebih jauh bersama Kakak Ina. Terima kasih banyak, sukses. Sukses selalu. Jadi nanti kalau Ya. ada cerita-cerita terbaru kita undang ke sini lagi. Boleh. Mungkin bisa dikasih lihat karyanya ya. Siapa tahu ya. Oh ya, boleh dilihat Instagram aja Oh dulu. iya, boleh Ya. lihat Instagramnya Soalnya saya lagi saja. enggak bawa tadi. Oke, nanti kalau misalnya pengen lebih jauh mengenal Kakak Ina, dan juga tadi Kakak Ina sudah sempat bilang ya kalau misalnya mau belajar. Iya, mau belajar. Belajar, berguru juga. Boleh. Nah, nanti diajarkan sama Kakak Ina seperti apa supaya kita semua sama-sama mengangkat budaya daerah tercinta kita di Sulawesi Selatan. Iya. Richard aja yang bukan asli Sulawesi Selatan tapi karena sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Wow. Aku ke Makassar tahun 92, berarti sudah 33 30 tahun. Nah, Iya. sudah cinta dengan budaya dari Sulawesi Selatan ya. Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, berusahalah ada nuansa budaya di dalamnya supaya you tahu orang Makassar. Iya. Gitu. Asik. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima Kakak kasih Ina juga. sukses ya. Iya. Aku percaya nanti Kakak Ina kita undang ke sini lagi sudah dengan Insya kesuksesan dan cerita yang terbaru. Iya, terima Ya, kasih sudah terima mengundang kasih. juga. Oman Iya. juga terima kasih sebagai petugas OBS kita. Terima kasih banyak. Sebentar seperti biasa di hari Jumat kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat sampai jam 1. Balik lagi bersama Richard Ferdinand sampai di jam 6 sore. Oke, kita pamit ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.